Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami oleh seseorang atau unit pengembalian keputusan yang lainnya. Mulai dari adanya inovasi, terus kemudian dilanjutkan dengan keputusan terhadap inovasi, penetapan keputusan tersebut diterima atau ditolak inovasinya. Terus ada implementasi inovasi dan juga mengkonfirmasi terhadap keputusan yang diambilnya. Yang kedua, ada faktor kegiatan belajar mengajar dan juga sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan. Yang ketiga, karena dalam proses keputusan inovasi itu harus melalui beberapa tahapan, yaitu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, harus tahu apa itu inovasi, pengetahuannya tentang inovasi juga harus tahu, terus dilanjutkan dengan keputusan terhadap inovasi itu sendiri, penetapan keputusan menerima atau tidaknya inovasi tersebut, dan juga implementasi inovasi dan juga mengkonfirmasi keputusan yang telah diambilnya. Nah, kalau tidak sesuai dengan tahapan keputusan yang ada, maka itu tidak dikatakan sebagai proses keputusan inovasi. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lainnya ialah dimulai dari ketidaktentuannya tentang sesuatu atau inovasi. Nah, misalnya kita harus memilih antara sepeda dan juga sepeda motor. Kita juga harus mempertimbangkan mana yang lebih efektif, lebih cepat, lebih mudah digunakannya. Nah, dari situ kita merupakan atau termasuk dari proses keputusan inovasi. Selanjutnya ada Jalkman, Duncan, dan Holbeck mengemukakan tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Tahapan permulaan dibagi menjadi dua, yaitu ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, di tahap implementasi juga dibagi menjadi dua, yaitu ada langkah awal implementasi. Yang kedua ada langkah kelanjutan pembinaan. Yang pertama ada tahap permulaan, yaitu yang pertama ada langkah pengetahuan dan kesadaran. Dengan dikaitkan dengan organisasi, maka adanya kesenjangan penampilan mendorong untuk mencari cara baru atau inovasi. Nah, begitu pula dapat terjadi sebaliknya. Apabila sadar akan adanya inovasi, maka pemimpin organisasi itu merasa ada yang kurang nih dalam organisasi ini, ada yang ketinggalan nih, katanya gitu. Nah, kemudian merubah hasil yang diharapkan tersebut. Nah, maka terjadilah kesenjangan penampilan dalam organisasi.
Yang kedua ada langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Nah, dalam langkah ini ada dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi. Yang pertama ada sikap terbuka terhadap inovasi, ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi. Nah, yang kedua ada mempertanyakan inovasi. Yang ketiga ada merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Nah, yang kedua ada memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan. Yang ketiga ada langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi itu dievaluasi kembali. Nah, dan juga dipertimbangkan layak tidaknya digunakan dalam organisasi ini. Nah, untuk hal tersebut untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada tahap implementasi. Nah, pada langkah ini, anggota organisasi menggunakan dan juga menerapkan inovasi yang telah dibuat. Ada dua langkah, yaitu langkah awal implementasi dan juga ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, pada langkah awal inovasi ini, langkah awal implementasi ini, anggota organisasi itu menerapkan sebagian inovasi yang telah dibuatnya. Nah, yang kedua ada langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, apabila di langkah awal sudah berhasil, langkah yang pertama itu sudah berhasil, maka anggota telah mengetahui dan memahami inovasi yang telah dibuat dan juga memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, dan juga tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya inovasi yang telah dibuat itu dan diterapkan itu. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.